Oke. Jadi kita hitung dulu ya skor X-nya gitu alias skor skalanya sama dengan sum buka kurung kita jumlahkan gitu ya. Ini adalah skor skalanya teman-teman ya. Skor skala itu kan gini, maksudnya apa gitu ya. Skor skala itu maksudnya adalah ketika misalnya item 1, I ini item ya, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, dan seterusnya sampai item 12. Misalnya skalanya ada 12 item. A, B, C, sampai K ini adalah subjek ya. Misalnya yang A ini adalah Lutfi, Ananda, Gina, Hanisa, Intan gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian misalnya A ya, Ayu Sakti gitu ya, menjawab di item 1 sangat tidak setuju gitu, makanya nilainya 0. Kemudian di item 2 menjawab netral, makanya dia dapat 2 gitu. Kemudian item 3 menjawabnya misalnya tidak setuju, item 4 misalnya netral, item 5 sangat tidak setuju gitu ya, dan seterusnya gitu. Ini sudah di-convert gitu ya. Nah, makanya kita sum gitu ya. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, misalnya item 2 itu adalah unfavorable, ini teman-teman harus balik dulu gitu ya. Kan kalau misalnya favorable itu sangat tidak setuju sampai sangat setuju itu kan dari yang terendah sampai tertinggi, misalnya 1 sampai 5. Satunya sangat tidak setuju, 5-nya sangat setuju. Nah, kalau unfavorable berarti dibalik. Kalau dia sangat tidak setuju berarti dapatnya nilainya 5. Terus sangat setuju nilainya 1 gitu. Jadi yang di sini itu adalah nilai yang sudah disesuaikan berdasarkan favorable sama unfavorable-nya. Kemudian skor X-nya itu kan kita jumlahkan gitu ya. Dari item 1 sampai item 12, skor si A, B, C sampai K ini berapa gitu ya. Nah, kemudian didapatlah hasilnya seperti ini. Kalau misalnya dia diskriminasi sebelum di koreksi ya, corrected item total item total correlation yang sebelum dikoreksi itu kan rumusnya adalah sama dengan corel. Rumusnya ada di PPT yang kemarin saya berikan ya teman-teman. Ini cara perhitungan secara Excel-nya gitu ya. Corel item ini dengan skornya gitu ya. Kemudian ini yang skornya kita kunci aja pakai F4 atau FN F4 atau pakai dolar aja ini, dolar and dolar 2 gitu. Kemudian ini kita bulatkan 3 angka di belakang koma jadinya 0,965 ya. Nah, teman-teman boleh misalnya mau satu-satu gitu ya, mau satu-satu ini koma skor X-nya gitu ya. Terus sama dengan Corel item 3 dengan skor X-nya gitu. Itu boleh satu-satu. Tapi kalau misal mau gampangnya ya, teman-teman tinggal drag aja teman-teman. Sorry. Ini kita 3 angka di belakang koma dulu ya. Oke. Kalau enggak kita copy ini juga bisa ya. Tuh copy aja. Gitu. Kalau enggak kita tinggal drag. Gitu. Tapi syaratnya adalah ini sudah kita kunci ya teman-teman. Kalau misalnya yang tadi yang ini kan belum kita kunci nih. Masih D2 sampai D12 N-nya belum kita kunci ya. Itu coba ya kita misalnya N-nya belum kita kunci. Aduh, misalnya N-nya belum kita kunci. Terus apa yang akan terjadi gitu ya. Aduh, sorry. Ini coba kita drag. Nah, jadinya kayak gini. Kalau kita belum kunci. Karena apa? Karena dia akan jalan terus, teman-teman. Tuh. Jalan ke kanan kan. Padahal ini nggak ada angkanya gitu ya. Makanya kita kunci dulu biar dia tidak kemana-mana. Nah, ini adalah
daya diskriminasi item sebelum dikoreksi gitu. Setelah dikoreksinya, perhitungannya pakai apa? Pakai SPSS. Saya buka dulu SPSS-nya. Ini kayaknya belum ke SPSS ya. Sebentar. Ini kita copy dulu datanya. Kemudian kita pindah ke SPSS. Ya, ini adalah item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, item 10, item 11, item 12 ini skornya tadi kan, skor X. Gitu ya. Nah, sebenarnya cara yang Excel tadi ya teman-teman juga bisa melakukannya di SPSS. Caranya adalah analyze, correlate, bivariate. Gitu ya. Kemudian dimasukkan semua variabelnya. Ini checklist yang Pearson, nggak usah diapa-apain, kemudian langsung oke. Nah, teman-teman ceknya ada di yang paling ujung, teman-teman. Ini di bagian yang skor X. Misalnya ini sebelah kiri ini kan ada A1 ya, item 1 dengan item 2 itu korelasinya segini, item 1 dengan item 3 korelasinya segini gitu ya, 0,891. Tapi kita kan nggak butuh itu, yang kita lihat itu kan item 1 dengan skor X-nya, item 2 dengan skor X-nya, item 3 dengan skor X-nya, dan seterusnya. Maka dari itu kita lihat yang bagian ini nih, item 1 dengan skor X-nya berarti 0,965, item 2 dengan skor X-nya berarti 0,858. Nah, ini sama dengan hasil yang ada di Excel gitu ya. Kalau misal teman-teman nggak percaya, bisa kita sandingkan. Sorry. Ya, misalnya nih. Item 1 kan 0,695 ini, item 2 0,858 sama dengan ini, 0,84 yang item 3 sama dengan ini yang di SPSS, 0,920 ini sama dengan 0,90 yang di SPSS ini gitu ya, dan seterusnya itu sama gitu. Nah, sekarang kita mau menghitung analisis daya diskriminasi item yang sesudah dikoreksi ya, corrected item total correlation, analyze, scale, reliability. Nah, dari A1 sampai A12 masukin aja teman-teman. Kemudian statistiknya diklik. Yang di checklist adalah item, scale, scale if item deleted, means, dan variance. Continue. Oke. Nah, ini reliability-nya kita sudah dapatkan langsung ya, sebesar 0,963. Ini sudah bagus, sudah reliable. Kemudian yang daya diskriminasi itemnya itu yang mana? Yang ini teman-teman. Di tabel item total statistik bagian corrected item total correlation. Ini ya. 0,956, 828, 827, 906 gitu. Sebenarnya nggak beda jauh ya dengan yang sebelum dikoreksi. Tapi kalau yang sesudah dikoreksi ini dia lebih tepat estimasinya. Karena apa? Karena kalau misalnya yang sebelum dikoreksi ya, yang tadi yang ini ya, yang ini kan korelasi antara item dengan skor X-nya. Padahal skor X di dalam skor X itu ada item tersebut gitu ya. Makanya kalau misalnya itemnya itu jawabannya tinggi, berarti kan skor X-nya kemungkinan akan lebih tinggi gitu ya. Jadi akan overestimate gitu. Jadi lebih cermat itu memakai yang sudah dikoreksi yang ini. Nanti perhitungannya teman-teman lakukan yang 2 kali sebelum dan sesudah dikoreksi. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, sambil saya buka-buka dulu, siapa tahu ada yang kurang ya, ada yang tertinggal. Silakan dari teman-teman. Kalau misalnya tidak ada teman-teman, mungkin dari saya segitu dulu ya. Karena gini, ini kan sebenarnya kita sudah pelajari kemarin gitu ya, ini saya mengulang gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, kesempatan terakhir ini, misalnya dari teman-teman ada yang masih terkendala gitu ya, silahkan didiskusikan di sini, di forum ini, nanti biar kita ulangi lagi gitu. Jadi alurnya dalam pengerjaan laporan itu nanti teman-teman akan lebih lebih mengerti gitu ya. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Mungkin saya akan ulangi terlebih dahulu ya untuk laporannya, saya ingatkan kembali. Ya, untuk pertama ada cover, kemudian pendahuluan, rancangan tesnya gitu ya. Nanti disebutkan skalanya skala apa gitu dijelaskan. Kemudian partisipan ini juga dijelaskan ada berapa, kriteria seperti apa gitu ya, prosedur pengambilan datanya seperti apa, kendalanya seperti apa gitu. Nah, untuk pra uji coba ya ini adalah validitas isi, perhitungan yang teman-teman lakukan sekarang sudah ya, icon nya itu seperti apa. Ini hasilnya saja yang masuk ke sini, tapi perhitungannya tetap dimasukkan, tapi dimasukkan dalam bagian lampiran, bagian akhir ya. Nah, kemudian untuk tadi saya bilang kriteria panel ahli gitu ya, itu bisa disebutkan di lampirannya juga gitu ya. Misal kriteria panel ahli itu ada 5 orang. Yang pertama apa backgroundnya, lulusan apa gitu ya, itu bisa usianya gitu juga boleh, nama itu juga, nama, usia sama pendidikan ya, latarnya seperti apa. Kemudian oke, sebentar dari Antin. Saya masih bingung dengan C kurangi 1, misalnya rating 5 tidak ada pemilih dari panel, berarti untuk C-nya masih tetap 5 dikurangi 1 atau 4 dikurangi 1 ya Bu? Oke. Ya, kita coba dulu ya. Antin ada datanya enggak? Kita coba kerjakan dulu Antin. Ada Bu. Ya, coba ya sebentar. Saya share screen. Oke. Ya, ini kan ada 5 ya Antin ya? Iya Bu. Ratingnya dari 1 sampai 5 ya? Yang rating 5 ada berapa orang? Di sini nggak ada Bu. Nggak ada, 0. Oke, yang rating 4? Ada 4. Ada 4. Yang rating 3? 1. 1. Yang rating 2? 0 dan rating 1 0. Oke. Yang totalnya berarti 5 gitu ya. Ya Bu. Nah, kemudian nah ini S sama dengan R min LO gitu ya. Jadi ini tetap seperti ini gitu. Jadi ratingnya kan 5. 5 dikurangi penilaian terendahnya kan 1. Ini kan. Berarti 5 dikurangi 1. Ini 4, 3, 2, 1, 0 tetap seperti ini ya. Kemudian ini yang diganti. Berarti 0. Ini 4. Kemudian 1 ya. Kemudian 0, ini 0. Terus ini jadinya 0. Kemudian 4 kali 3, 12. 1 kali 2, 2. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0 gitu ya. Berarti ini adalah 14 ya jumlahnya.
Ya kan 12 tambah 2, 14. Berarti di sini adalah 14, kemudian N-nya ada 5, ya. C dikurangi 1, tertinggi kan 5, 5 dikurangi 1 kan jadinya 4, ya. Jadi 5 kali 4, ini kan 5 kali 4, gitu ya, ini 14. Nah, berarti kan ini 14 per 20, ya kan? 14 per 20. Berapa tuh 14 per 20? 14 per 20. 0,7. 0,7. Nah, jadi ini 0,7 Antin hasilnya. Oh iya Bu, berarti yang untuk 5 kurang 1 tetap ya Bu? Tetap. Oke, makasih ya Bu. Iya, sama-sama Antin. Oke. Nah, saya lanjutkan sebentar ya. Nanti untuk tadi ya validasi isi. Jadi yang di hasil ini, bagian hasil ini adalah hasil secara ringkasnya saja teman-teman. Untuk perhitungannya baru nanti dimasukkan ke bagian lampiran. Ya. Kemudian untuk diskriminasi item di tugas ya, di tugas yang sekarang kan teman-teman ada 2, yang sebelum dikoreksi sama setelah koreksi. Tapi untuk laporan dimasukkan saja yang diskriminasi yang setelah dikoreksi. Ini kan corrected item total correlation, berarti yang sudah dikoreksi. Corrected ini ya, sudah dikoreksi. Gitu. Jadi yang D sama E ini sama seperti yang kemarin tes prestasi ya, reliabilitas itu tadi dari SPSS langsung analyze scale reliability gitu ya. Itu langsung masuk, kemudian kesimpulan akhirnya seperti apa. Gitu. Jadi intinya adalah laporannya itu menjadikan satu gitu ya, menjadikan satu tugas-tugas yang kemarin yang sudah direvisi, kemudian tapi versinya lebih lengkap gitu ya, laporannya itu lebih lengkap. Jadi ada ceritanya di sini gitu ya, kendalanya seperti apa, alurnya seperti apa, tadinya misalnya 30 item terus gugur jadi berapa item gitu. Jadi teman-teman menuliskan alur dari konstruksinya itu seperti apa gitu. Intinya sih seperti itu gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya tutup? Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin saya tutup ya sampai sekian terlebih dahulu kuliah kita ya. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya, atas waktunya, tenaganya, gitu ya, semangatnya selama 1 semester ini. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah-salah. Teman-teman boleh sambil on cam loh teman-teman, ini karena pertemuan terakhir gitu ya. Saya pengen lihat nih muka teman-teman dari kelas 6E gitu ya. Lutfi boleh loh recordingnya di stop, nanti kepanjangan.